Tadi saya menyinggung sedikit masalah dolim. Ini kedoliman, sangat merajalela, sangat merajalela. Padahal doa al-mazlum ini mustajab. Doa orang yang didolimi itu qabul, walaupun dia bukan Islam. Doa yang didolimi ini kan macam-macam. Bisa kita dolim terhadap saudara kita sendiri, dolim terhadap tubuh kita, dolim terhadap apa yang kita miliki, dolim terhadap masyarakat, dolim terhadap keadaan binatang, terhadap hutan, tanaman dan sebagainya. Dolim kebanyakan. Dolim terhadap diri itu bagaimana? Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, saya telah berbuat dolim terhadap diri saya. Apa dolim yang bagaimana? Tangan yang mestinya dipakai untuk di jalan yang benar, kita pakai untuk jalan yang tidak baik. Mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dolim terhadap mata, memandang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Dolim terhadap lisan, tidak mengucapkan dzikrullah atau mengucapkan sesuatu yang baik, tapi justru kita pakai untuk menggunjing orang, untuk mencaci orang, untuk mencari kesalahan orang. Terus ini memberitakan semua kejelekan orang. Ini dolim. Makanya tubuh ini selalu kita dolimi. Akhirnya tubuh ini nanti kasihan. Di akhirat masuk ke neraka dikarenakan apa? Perbuatan dolim kita. Jangan sampai tubuh ini terdolimi. Makanya dengan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau ya Allah tidak merahmati kami, tidak mengampuni kami, saya akan menjadi orang-orang yang merugi. Rugi gimana? Tubuh ini yang mestinya nikmat di surga jadi di neraka. Tubuh ini yang tadinya merasa nikmat di dunia ini, orang yang dalam keadaan tidak dolim, orang yang berbuat baik itu dia hidupnya nikmat. Tapi yang dolim ya sengsara terus dia buat dolim. Sampai-sampai ya kalau kita lihat kejadian ini kejadian yang luar biasa. Kedoliman merajalela di mana-mana. Ayo kita berhentikan kedoliman ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, bantulah saudara kamu yang didolimi dan yang mendolimi. Kan lucu ini, mendolimi. Kalau yang didolimi kita bantu, tidak masalah, kita pantas karena dia didolimi. Tapi yang mendolim itu bagaimana ya Rasulullah membantunya? Kasih nasihat dia untuk dia tidak berbuat dolim. Dolim itu merajalela sekarang. Di antaranya dolim ini, rentenir itu termasuk orang dolim. Orang yang hutang tidak bayar itu orang dolim. Orang yang korupsi itu super dolim. Orang yang diberi amanat dia tidak menjalankan amanatnya, dia khianat, ini dolim. Orang-orang kedoliman itu luas. Orang yang menebang tanaman-tanaman di hutan yang akhirnya mengakibatkan banjir, ini dolim. Dolim, banyak kedoliman yang ada. Pernah satu terjadi, saya mendengar di salah satu kiriman orang mengirim saya dari lewat WA. Dia mengatakan seandainya corona ini akan diselesaikan oleh Allah dengan segera, apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Apakah kalian masih tetap akan meninggalkan sholat 5 waktu? Apakah kalian masih tetap akan durhaka kepada orang tua? Apakah kalian masih tetap akan memutus tali silaturahmi? Apa kalian tetap akan makan hasil riba? Apakah kalian akan terus dolim? Kalau sudah Allah menyelesaikan ini, apa yang akan Anda niatkan saat ini setelah virus corona ini selesai? Ini niat diatur dari sekarang. Sampai-sampai kata beliau, ini kejadian-kejadian adalah kedoliman yang sangat merajalela. Yang Allah tidak ingin manusia ini saling mendolimi. Akhirnya timbullah satu virus ini untuk mengingatkan manusia untuk tidak saling mendolimi, saling menyintai, saling mengasihi, tidak saling menang sendiri, dan tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Contoh yang terjadi di beberapa negara konflik. Berapa juta manusia yang meninggal di Iran, di Irak, di Syria, di Yaman, di Palestina. Setiap hari yang meninggal itu ribuan. Siapa yang memikirkan mereka? Ada yang terus orang itu bingung untuk memikirkan mereka supaya tidak sampai mati 1000. Tapi kalau sekarang ini yang kena mati 1 kena corona, dunia semua memikirkan itu. Satu orang meninggal kena COVID-19, COVID-19. Karena itu semua berita tentang orang satu, ini orang Mojosongo, dari diselidiki dari Bogor, dari ini sampai ketahuan siapa yang pernah berkomunikasi sama dia, siapa yang ini, terus dicek dan dicek. Satu orang. Pernahkah kalian memikir 1000 orang terbunuh di Syria? Jutaan orang terbunuh di dunia ini dalam waktu 1 hari, ada yang mikir? Tidak ada. Yang bunuh bangga. Akhirnya ada satu anak di usia 8 tahun, dia telah terkena istilahnya serpihan bom dari bangunan-bangunan yang itu kena bom itu. Ayah dan ibunya telah meninggal di depannya. Anak ini usia 8 tahun. Cerita Ustaz tadi, si anak ini teriak-teriak, dia dalam keadaan kesakitan, dan dia mengatakan, wahai orang-orang yang dolim, kalian dolim, kalian adalah saudara-saudara saya, kalian membunuh ayah saya. Ini 8 tahun ini. Kalian membunuh ayah saya, kalian membunuh ibu saya, dan saat ini saya akan dalam keadaan sakaratul maut, akan meninggal. Saya tidak merasa sakit tentang atas meninggal saya. Saya yang tidak terima atas kedoliman kalian. Ingat,
sepeninggal saya akan lapor kepada Allah karena kalian semua adalah orang-orang yang zalim. Usia 8 tahun. Coba ini dibayangkan, kalau kita ini itu anak kita yang membunuh saudara kita juga. Coba yang terjadi di Syria, di Irak, di Palestina. Ini pembunuhan, pembantaian yang luar biasa. Siapa yang memikirkan mereka? Sedikit orang yang memikirkan. Tetapi kalau COVID-19, yang memikir satu orang yang mati. Satu. Yang mikir satu dunia. Dibuat lockdown. Supaya orang tidak keluar. Ini setiap hari terbunuh ribuan jutaan, kok tidak ada yang mikir. Bok sampaikan kepada orang-orang yang menjadi yang konflik itu. Suruh berhenti. Supaya mereka tidak membunuh saudara-saudara kita. Berhenti kalian. Kenapa kalian membunuh anak-anak kecil? Kalian membunuh ibu-ibu. Kalian membunuh orang-orang tua. Itu loh ya, ini dolim. Nah kejadian ini berapa doa anak-anak kecil tadi. Dan berapa doa orang-orang yang soleh. Dan orang-orang yang terdolimi di Palestina ini. Di Syria, di Irak, di mana namanya Yaman. Di daerah-daerah lain. Daerah konflik. Dolim itu bukan cuma orang Islam aja. Islam maupun tidak Islam. Ya, Islam maupun non-Muslim. Doanya didengar oleh Allah. Doa orang yang terdolimi didengar oleh Allah. Jadi jangan kita merasa bahwa kami Islam bebas untuk berbuat apapun kepada orang non-Muslim. Tidak bisa. Aturan-aturan itu ada. Kita itu hidup, agama Islam adalah agama yang tidak pernah menyakiti siapapun. Agama yang mengajar kepada kita untuk tidak berbuat dolim terhadap siapapun. Ayo kita berhenti dalam hal kedoliman ini. Minimal di rumah tangga kita masing-masing dulu. Jangan kita mendolimi istri kita. Jangan mendolimi anak kita. Apa tuh dolim kepada istri apa? Kalau kita tidak pernah peduli anak dan istri ini, ya, dalam melakukan ketaatan dan ibadah, berarti kita dolim terhadap mereka. Kita wajib ingatkan, bangunkan mereka salat subuh, bangunkan mereka beribadah agar mereka ini selamat. Ku anfusakum wa ahlikum nar ini. Kalau kita tidak peduli berarti kita dolim. Dan kita memberi nafkah kepada keluarga kita dengan hasil yang halal. Kalau tidak kita dolim berarti kita menghancurkan anak cucu kita dengan hasil yang haram. Jangan. Carikan hasil yang halal. Jangan kalian takut dunia ini nanti 60 tahun, 70 tahun mati kita ini. Kita tidak akan lama. Apa manfaatnya kalian ngejar dunia semaksimal mungkin? Anda lupa ini halal dan haram. Anda mencuri sana korupsi sini, mencari kedudukan tinggi setinggi apapun. Tapi setelah itu Anda tinggal. Ini kan orang stres. Masa mencari kedudukan setelah dia dapat gitu? Mereka orang-orang kaya cari terus. Ada satu ceritanya dari Buya Hamka. Allah yarhamu. Beliau mengatakan pernah terjadi di daerah sana di Sumatera. Ada orang kaya di zaman beliau kecil katanya. Orang kaya itu super kaya di saat itu. Dia kalau membeli mobil Cadillac atau mobil apa bisa. Tapi dia tidak beli. Dia hanya jalan kaki dengan memakai tungket payung. Jalan kemana-mana pakai tungket payung. Orang kaya ini. Si anak orang kaya ini dia memakai mobil yang bagus-bagus. Dipakai mobil yang bagus-bagus. Orang kaya ini ditanya sama orang yang ada di sekitarnya. Pak, bapak ini kan kaya raya. Kenapa bapak kok jalan kaki pakai tungket payung ini? Loh. Sedangkan anak bapak itu naik mobil-mobil yang bagus. Iya mas katanya. Saya ini anak orang tidak mampu. Kalau dia anak orang mampu. Loh lucu kan? Dia orang gila. Saya anak orang tidak mampu. Jadi saya kudu ketok kiring ini terus. Ini padahal dia yang cari duit. Dia yang kaya yang rasakan anak. Padahal kan mestinya tidak. Ayo dirasakan. Ya. Jadi kita ini kadang subhanallah. Lupa mencari ini mencari itu. Sampai meninggalkan semuanya. Sholat tertinggal. Ibadah tertinggal. Hanya mencari harta. Setelah harta kita miliki kita mati. Subhanallah. Apa nikmatnya? Nikmatnya sekarang cari harta yang halal. Lebih baik dapat yang halal. Jadi dikatakan itu lebih baik engkau menaruh pasir di mulutmu daripada kamu memakan 1 rupiah uang yang haram. Saya tidak bisa makan pasir lebih nikmat daripada masuk 1 haram daripada hasil yang haram. Hasil haram itu apa? Bukan cuma riba aja. Termasuk hai manusia di saat ini yang utang-utang ini punya niat bayar. Bukan kita tidak mengatakan tidak boleh. Niat dibayar. Kalau tidak Anda boleh juga. Anda telah mendolimi keluarga Anda dengan memberi makan hasil utangan yang Anda niatkan untuk tidak membayar. Kalau orang niat untuk membayar, insya Allah Allah akan kasih jalan. Tapi kalau niatnya sudah gampang, oke, diserahin doa apa-apa. Enggak itu pesan dolim dan insya Allah. Saya yakin kalian semua tidak termasuk seperti apa yang saya ceritakan. Tidak. Saya ini hanya menceritakan, termasuk saya ini belum tentu orang yang baik. Tapi kita sama-sama yuk kita berbuat yang baik. Insya Allah tidak ada kata-kata tidak. Kita wajib mengatakan saya mampu atas izin Allah. Saya bisa atas izin Allah. Tidak itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pakai tidak. Sebagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini orang tidak pernah mengatakan tidak. Walaupun dikatakan pencuri tetap dia mengatakannya. Iya, kamu mencuri harta saya. Sampai seperti itu dari baiknya. Luar biasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ayo kalau sekarang ada orang-orang seperti beliau-beliau ini luar biasa. Sebagai penutup dari yang kita sampaikan ini. Ada cerita Habib Umar bin Habib. Habib Umar ini di sini nih kalau masyarakat kita seperti itu, insya Allah bagus. Jadi Habib Umar ini menceritakan ada satu orang tua membawa anak. Anaknya ini diajak untuk mencari guru
guru yang tepat untuk si anak ini. Gandengan. Di gandeng ada satu majelis besar. Ini si Ustadz masih ceramah. Tahu-tahu si bapak ini mengatakan kepada Ustadz itu, Ustadz, kamu ini, ya omongan yang sedikit mungkin membuat sakit si Ustadz tadi. Membuat sakit si Ustadz, jengkel Ustadz itu. Kamu ini jangan cuma ceramah aja, lakukan, jangan ngomong tok, misalnya gitu. Tahu-tahu si Ustadz ini ngomel, kamu mau pakai sini? Kamu mengotori tempat saya, nyingkir kamu dari sini. Nyingkir si bapaknya sama si anak. Datang lagi ke satu majelis, ada orang ceramah juga. Tidak begitu banyak, sedikit dari ini. Terus dia bilang, kamu itu jangan cuma ngomong, harus kamu melakukan ini. Nangis Ustaz. Nangis gugup. Murid-muridnya di situ heran, kenapa Ustaz ini nangis? Dia mengatakan, ya Fulan, terima kasih engkau mengingatkan saya. Masih ada lagi banyak yang belum kamu ungkapkan. Tolong ungkapkan supaya saya sadar kalau saya ini orang yang kurang. Nah, si ayah ini bilang sama anak, jadikan dia gurumu. Bukan yang pertama tadi, jadikan yang kedua ini. Jadi maksudnya orang seperti ini loh, sehingga ada no guru. Seperti itu. Nah, saya jadi ingat cerita Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin waktu di sholat di masjid, ada orang bawa bungkusan. Setelah dia sholat selesai, dilihat bungkusannya kok tidak ada. Situ ada Sayyidina Ali As-Sajjad. Hei Fulan, kamu mencuri uang saya, bungkusan saya. Saya tidak. Wayal, tetap pokoknya kamu yang mencuri. Ditanya kamu punya uang berapa, di situ ada apa? Ada uangnya berapa? 1000 misalnya, 1000 keping emas atau 1000 dirham. Oh ya siap. Pulang, ini dituding-tuding pencuri loh. Ditunjuk-tunjuk itu pencuri. Ini cucu Rasulullah. Akhirnya dia pulang sampai rumah, diambilkan uang sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ini uang kamu. Ya gitu, maling, enggak sih. Dipisui malah senang. Malah guyu istilahnya, terima kasih sebetulnya yang masih di dalam yang rahasia yang kamu elek-elek ini tadi. Masih lebih banyak. Keluar nolak kita kayak duit. Sampai seperti keluarkan semua kejelekan saya ini supaya saya tahu bahwa saya banyak jelek. Daripada saya bayar orang ini, kamu ini tak bayarnya. Ini sulit mencari orang yang tolong bongkarkan kejelekan saya tak bayar. Udah ada. Malah dicoba sandal kuampleng. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin bayar orang untuk membongkar kejelekannya. Padahal dia tidak jelek. Tidak ada kejelek. Setelah orang ini pulang sampai rumah ternyata bungkusannya ada di rumah. Kaget, astagfirullah, saya ini tadi menghina orang itu. Saya sudah seudon sama orang itu, menyangka dia mencuri. Dikembalikan, berangkat ke rumah Sayyidina Ali. Ketemu itu, assalamualaikum, maaf tadi saya ini menyangka anda begini, ternyata ada di rumah saya. Akhirnya mau dikembalikan, kata Sayyidina Ali tidak. Ahli baitir Rasul itu keturunan Rasulullah, ya cucu Rasulullah kalau sudah memberi tidak diminta kembali. PM. Ya, subhanallah. Aku nek iso tak maling terus menggo Sayyidina Ali ya. Tiap hari tak sangkanya pencuri biar dapat macam-macam. Ini orang-orang soleh. Kalau orang-orang seperti ini ada di Indonesia, corona cepat nyingkir. Orang satu itu aja dulu cek langsung. Tapi saya yakin di Indonesia ada, cuma tidak tampak ya. Karena mata saya yang rabun, yang banyak belek ini. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu dikatakan engkau ini begini, engkau begitu. Imam Syafi'i mengatakan, ya Allah, laporannya sama Allah. Seandainya ucapan orang ini benar, berarti saya banyak salah, ampunilah saya. Seandainya ucapan orang itu salah, berarti dia salah, ampuni dosanya. Selesai. Di situ tidak ada, wah ini menghina saya, berarti dia, nama baik saya. Nama baik itu apa? Pencemaran nama baik orang. Tadi lapornya